Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang teori kritik sastra semiotik. Yang pertama, apa sih semiotik itu? Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan bagaimana tanda-tanda tersebut menciptakan makna. Dalam semiotika, sebuah tanda tidak hanya mencakup simbol-simbol seperti huruf atau gambar, tetapi juga semua jenis representasi yang dapat dipahami oleh manusia, seperti kata-kata, suara, gerakan tubuh, dan bahkan ruang. Sejarah semiotika. Objek utama penelitian semiotika muncul pada tahun 1974 pada Kongres Semiotik pertama di Milan. Bidang tersebut dibahas dalam kongres. Selain dari ilmu dasar termasuk bidang semantik dan pragmatik, semiotika dan linguistik, dan bahasa ilmiah, di mana topik teori tanda umum dan teori ilmiah dan strategi dibahas. Bidang terbesar kongres adalah sastra, yang membahas penggunaan metode yang benar dalam seni sastra. Menurut North, ada 4 tradisi yang melatar belakangi kelahiran semiotik, yaitu semantik, logika, retorika, dan hermeneutika. Secara definitif, menurut Paul Chobly dan Litas-Jen, semiotika berasal dari kata sema yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti penafsir tanda, dengan pengertian secara luas sebagai sebuah teori. Semiotika berarti studi sistematis mengenai produksi dan interpretasi tanda. Dalam hal ini, teori semiotika berkaitan dengan kehidupan manusia yang dapat dianggap penuh tanda, dan semiotika sebagai perantara tanda dalam proses berkomunikasi, sehingga manusia disebut sebagai Homo semioticus. Semiotika atau ilmu tanda sejak tahun 1969 secara resmi memiliki suatu perkumpulan ilmiah, yaitu International Association of Semiotic Students atau LASS, yang menganggap semiotika sebagai suatu disiplin ilmu, dan sebuah majalah yaitu Semiotik terbit di Den Haag sejak tahun 1979. Terbit majalah kedua yang mengulas masalah-masalah semiotika yaitu FSI, terbit di Mailand, suatu perkumpulan semiotik di Jerman. Dalam waktu dekat akan didirikan, akan tetapi jumlah intuisi yang meneliti masalah semiotika ini masih sangat kecil. Meskipun demikian, terdapat beberapa kegiatan berkaitan dengan disiplin, yaitu di Pusat Penelitian Semiotika di Tartu kursus selama musim panas mengenai semiotika. Pada École Pratique des Hautes Études di Paris terdapat bagian yang mempelajari dan meneliti tentang semiotika. Pendekatan semiotika, aspek penting. Yang pertama itu tanda. Tanda adalah konsep dasar atau utama dalam semiotik yang mempelajari tentang bagaimana tanda-tanda berfungsi dan menghasilkan makna. Ada 2 komponen tanda. Yang pertama signifier atau penanda, dan yang kedua adalah signified atau petanda. Fungsi tanda. Tanda berfungsi sebagai perangkat komunikasi yang membantu manusia memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Contoh tanda yaitu seperti bunyi klakson, suara binatang, simbol-simbol yang digunakan untuk aturan, ekspresi wajah, dan simbol dan lambang. Yang kedua, kode. Kode dalam semiotika merupakan konsep utama yang mempelajari cara pengkombinasian tanda-tanda yang telah disepakati secara sosial. Ada beberapa macam kode. Yang pertama, kode hermeneutik, yaitu kode yang berupa menyodorkan berbagai pertanyaan, teka-teki, respon, penangguhan jawab, yang pada akhirnya akan menuju pada jawaban pasti. Kode ini berhubungan dengan teka-teki yang timbul dalam sebuah wacana. Yang kedua, kode semantik,
yakni kode yang mengandung adanya konotasi atau nilai rasa. Pada level penanda, konotasi atau nilai rasa yang terdapat dalam kode ini misalnya berupa maskulinitas, feminim, kebangsaan, dan lain-lain. Yang ketiga, kode simbolik, yakni kode yang berkaitan dengan psikoanalisis hingga adanya pertentangan dua unsur. Yang keempat, kode narasi atau proeretik, yakni kode yang memuat adanya cerita, urutan, dan narasi. Setiap karya fiksi pasti memiliki kode ini. Yang kelima, kode kebudayaan atau kultural, yaitu kode yang bersifat anonim, bawah sadar, mitos, sejarah, moral, dan legenda. Ada beberapa fungsi kode. Yang pertama, menginstitusi sistem tanda. Yang kedua, menghasilkan makna. Yang ketiga, mengatur interaksi sosial. Dan yang keempat, mengembangkan bahasa dan budaya. Para pencetus semiotika. Yang pertama, Ferdinand de Saussure. Saussure menguraikan semiotika dalam 4 konsep utama. Yang pertama yaitu signifikan dan signifi. Dalam konsep yang pertama, Saussure mengungkapkan bahwa signifikan atau petanda ini merupakan hal-hal yang dapat diterima oleh pikiran manusia, seperti gambaran visual asli dari objek. Sementara signifi menjurus pada makna yang dipikirkan oleh manusia setelah mereka menerima sebuah tanda. Yang kedua, language dan parole. Menurut Saussure, language adalah suatu sistem tanda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan sesuatu hal tertentu. Sementara itu, parole adalah tindakan yang dilakukan oleh individu berdasarkan pada kemauan dan kecerdasan berpikir. Yang ketiga, sinkronik dan diakronik, yakni konsep yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Pada sinkronik adalah penjelasan mengenai kondisi tertentu yang berhubungan dengan suatu masa atau waktu. Kemudian, diakronik adalah penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal terjadi di suatu masa tertentu. Yang terakhir, keempat, sintakmatik dan paradigmatik, yakni hubungan unsur yang memuat susunan atau rangkaian kata dan bunyi dalam suatu konsep. Sintakmatik adalah unsur dari susunan suatu kalimat yang tidak dapat digantikan dengan unsur lainnya. Sementara itu, paradigmatik adalah unsur kalimat yang dapat digantikan dengan unsur lainnya, dengan catatan harus memiliki makna yang sama. Pencetus semiotik yang kedua yaitu Charles Sanders Peirce. Menurut Peirce, tanda dalam semiotika akan selalu berkaitan dengan logika, terutama logika manusia untuk menalar adanya tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Peirce membagi tanda atas 3 hal, yakni ikon, indeks, dan simbol. Menurut Peirce, terdapat sebuah analisis yang berkaitan dengan esensi tanda dan mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda akan ditentukan oleh objeknya. Menjadi tanda yang berupa ikon apabila diikuti oleh sifat objeknya, menjadi tanda yang berupa indeks ketika kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual, menjadi tanda yang berupa simbol ketika sesuatu hal diinterpretasikan sebagai objek denotatif akibat kebiasaan yang berlaku. Pencetus semiotik yang ketiga yaitu Roland Barthes. Barthes juga termasuk dalam jajaran tokoh besar di dunia semiotika. Menurutnya, semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk memaknai suatu tanda, yang mana bahasa juga merupakan susunan atau tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu dari masyarakat. Tanda ini juga dapat berupa lagu, dialog, not musik, logo, gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Beliau mencetuskan model analisis tanda signifikasi menjadi 2 tahap atau biasanya disebut dengan two-order signification. Kemudian membaginya kembali menjadi denotasi dan konotasi. Dalam signifikansi, tahap pertama berupa hubungan antara
petanda dan penanda dalam bentuk nyata alias denotasi, yakni makna asli yang dipahami oleh kebanyakan orang. Misalnya kata ayam memiliki makna denotasi sebagai unggas yang menghasilkan telur dan berkotek. Kemudian dalam signifikansi tahap kedua, terdapat konotasi yang menggambarkan hubungan ketika tanda tersebut bercampur dengan perasaan atau emosi. Meskipun makna denotasi dan konotasi ini memiliki perbedaan, tetapi seringkali orang tidak menyadari perbedaan tersebut, sehingga membutuhkan analisis semiotika untuk menyelidikinya. Lingkup kajian semiotik. Kajian semiotika berkembang kepada dua kualifikasi utama, yaitu semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu diantaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima, pesan, saluran, dan acuan. Sedangkan semiotika signifikasi memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahaman dalam suatu konteks tertentu. Teknik kajian semiotik. Teknik kajian menurut Charles and Peirce terdiri dari 3 aspek penting yang sering disebut dengan segitiga makna. Yang pertama, sight atau tanda. Tanda adalah suatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau mempresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Kualifikasi tanda. Yang pertama, qualifying adalah kualitas yang ada pada tanda, misalnya kata-kata kasar, keras, lemah, lembut, dan merdu. Yang kedua, sight adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda, misalnya kata kabur atau keruh yang ada pada urutan kata air sungai, keruh yang menandakan bahwa ada hujan di hulu sungai. Yang ketiga, listening adalah norma yang dikandung oleh tanda, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang menandakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan manusia. Yang kedua, objek. Objek atau acuan tanda merupakan konteks sosial yang dalam implementasinya dijadikan sebagai aspek pemaknaan atau yang dirujuk oleh tanda tersebut. Charles Peirce membagi objek atas ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah. Yang kedua, indeks. Indeks adalah tanda yang memiliki keterikatan eksistensi terhadap petandanya atau objeknya. Yang ketiga, simbol. Simbol adalah suatu tanda yang sudah ada aturan atau kesepakatan bersama. Simbol ini tidak bersifat global. Teknik kajian semiotika yang terakhir adalah interpretan. Interpretan atau penggunaan tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Saya, Anggita Anastasia, dengan NIM 230507639 pamit undur diri. Terima kasih.